Pak Andri, terima kasih ya malam-malam udah mau ikut di pada liburan nih kayaknya. Oke, kalau misalnya sepi, saya bikinin sebagai YouTube aja deh. Jadi nanti buat buat teman-teman yang nggak ikutan bisa ngeliat juga view-nya kayak gimana gitu. Jadi yang eh, pertama kita ke PTBA dulu. Jadi PTBA jika kita lihat ini dia itu merupakan bagian daripada elite wave pertama. Jadi elite wave pertamanya ada di sekitaran jika kita bisa ngelihat elite wave 3 dan elite wave 4-nya, maka kita bisa nentuin di mana elite wave 5-nya gitu. Nah, kita bikin eh, ini. Nah, kita bikin Fibonacci retracement, tarik dari atas ke bawah. Oke. Nah, terus habis itu kita bikin 1,618 sama 1,382. Oke, nah jadi PTBA nih, sorry. Nah, dia dia masih ngebentuk elite wave pertamanya nih. Nah, ini mungkin bisa sampai bulan-bulan Agustus. Jadi elite wave pertamanya PTBA bulan-bulan Agustus, baru habis itu dia turun nanti. Itu biasanya barengan sama dividennya dia nih. Nah, eh, terus habis itu ini saya kecilin nih. Ini udah benar dua. Ini biasanya bentuknya adalah double top. Eh, double top. Oke. Nah, kita karena kita mau bikin apa? Oke. Ini udah. Oh, ini dia. Nah, karena kita mau bikin eh, analisa seluruhnya, jadi kita bisa simpulin nanti barengan. Nah, PTBA apa yang bikin naik dia? Yakni nanti adalah eh, pengadaan batu bara di bulan bulan Agustus September. Nah, itu sama habis itu yang DSI. Nah, itu PTBA bakal dapat ininya apa? Dapat konsensinya gitu. Jadi untuk PTBA kita ups, kita salin gambar, masukin PTBA di batubara. PTBA udah deh kayaknya. Tadi ada yang kosong deh. Apa yang kosong? Oh, BNBR, PKTR. Oke. Belum. Mana PTBA? Nah, oke. Ini sebelumnya kemarin saya udah bikin nih PTBA. Nah, oke. Habis itu apa lagi nih? Nah, sekarang saya tadi habis bikin bullish divergent. Kita buatkan line script. Nah, sekarang yang kita cari tadi PKTR ya. PKTR. Oke. Nah, kita mapping dulu nih. Sekarang PKTR ini lagi apa nih? Jadi pas kemarin dia dari bulan Agustus sampai Januari 2026, ini kita sebut namanya impulsive wave, impulsive wave dan motif wave. Nah, sekarang lagi
namanya kita sebut adalah correction wave. Correction wave terdiri dari ABC yang besar, tapi yang paling pertama adalah kita menentukan dulu, ini tadi saya 1H ya, 1H, ini 1D sekarang. Nah, menentukan dulu ini apakah masuk flat correction ataukah masuknya zigzag. Nah, kalau misalnya kita petakan ini 0 ABC. Kalau 0 ABC berarti ini adalah kita sebut namanya flat correction 353. Oke. Nah, ini 3 ini 3 ya. 3. Oh, iya ya. 335. 335 kok 353? 335. Sorry. 335. 335 nih sekarang nih. Nah, ini kita sebut namanya nah, ini masih bakal nyari turun dulu nih sampai 1,382 nih. Jadi untuk PKTR belum ideal untuk masuk, tapi dia mempunyai setup bullish divergence. Jadi apa, muter-muter. Andri Susanto nih bapak ya. Ya, setup ini bullish divergence. Oke. Nah, ini kita bikin targetnya di sini. Oke. Ini kita ambil 1382. Di VKTR kita tadi belum bikin ini. Nah, kalian gambar dulu, masukin di atas tadi. VKTR BNBR mana tadi? Bumi. Nah, terlalu bertele-tele ya. Oke, kalau gitu saya cepetin deh. Ini strukturnya flat correction. Arahnya masih turun ke 440 450 dahulu. Habis itu BNBR kita bikin. Nah, oke. Nah, kalau kayak gini berarti dia masih turun dulu nih. Turunnya sampai mana? Kita bikin 1H. Nah, kita pakai kita pakai Fibonacci nih. Nah, sip. Tuh 618 ini harusnya udah di daerah area turunnya dia ya untuk si BNBR ini. Kalau kita lihat. Oke. Nah, ini kita salin gambar, kita taruh di sini. Oke. Ini strukturnya masuknya zigzag. Ya, 535. Struktur di ending diagonal dari zigzag pattern. Masih ada di ujungnya. Oke. Nah, kita percepat ya. Nah, composite coba misalnya. Composite IHSG. Oke. Nah, sebelum composite kita lihat Eido-nya dulu. Eido. Nah, Eido kita ini apa? Pembukaannya turun tapi penutupannya agak naik nih. Nah, jadi ini dia bikin namanya bullish divergence nih. Nah, cakep. Jadi mungkin nanti besok juga bakal kayak gitu. Kita bikin composite. Nah, itu bullish divergence itu karena kita pengen bikin double bottom dulu. Jadi sekarang lagi bikin kaki kanannya. Nah, oke, 5.900 bakal diuji lagi kembali.
5.900, habis itu dia naik. Oke, jadi nah nanti minggu depan 1 Juni itu jika misalnya mulai berlaku DSI dan antara sumber daya Indonesia, PP terbarunya itu berlaku, maka ini justru bisa menguatkan rupiah nih. Jadi kita buka USD IDR. Nah, sekarang kita close. Terakhir kita bikin itu adalah targetnya adalah di 11.850. Target daripada di 2612 mana 2618 ya. Nah, targetnya di sini 17.875 2 ini. Nah, oke, jadi hopefully ini mulai Juni ini bisa mulai bikin double top. Kalau misalnya berhasil, ini bisa nguatin rupiah. Habis nguatin rupiah baru ini kepanjangan sedikit. Nah, Juni itu rupiahnya menguat terusnya. Oke. Jadi ini harusnya nih ada overshoot harusnya. 17.875 overshoot, baru habis itu turun lagi. Nah, ini IDX ya. Oke. Ini kita bikin di atas, di bawahnya IHSG. Nah, kalau rupiah menguat itu artinya Big Bang mulai menarik. Jadi tunggu beberapa hari di bulan Juni baru mulai menarik tuh. Oke. Nah, kita buka habis itu punya Pak Pepe nih, cuan. Nah, most likely ini kan udah mulai habis nih. Jadi dari tanggal 11 sampai 20 sampai hari ini itu kan turun terus karena buangan daripada MSCI. Nah, ini kemarin beberapa hari ini dalam minggu ini udah mulai ditampung. Jadi kalau kita bikin weekly mana weekly? Itu minggu. Nah, ini udah mulai bikin doji nih. Nah, kalau misalnya tadi berdasarkan Edo dia turun dulu, nah ini dojinya doji merah. Jadi merah dan mungkin penutupannya juga ngedoji lagi penutupan daripada si cuan ini. Jadi mungkin besok weekly-nya dia turun dulu, habis itu penutupannya mungkin balik ke titik awal. Istilahnya ngedoji. Nah, baru mulai minggu depan bulan Juni baru mulai bisa tuh. Nah, ini kita bisa lihat ada bullish divergence. Mana ini yang script?
udah nantilah. Ini ada bullish divergence nih. Untuk cuan ini ada bullish divergence. Jadi dari sini apa RSI-nya itu dia di sini kelihatannya di sini kayak gini gitu. Nah, jadi hopefully minggu depan bulan Juni itu udah mulai dia bikin kayak gini nih. Nah, bikin kayak gini udah agak tenang tuh buat investor. Nah, target cuan sampai bulan Agustus itu balik ke high sebelumnya 2.800 dan di akhir tahun itu ada di 3.880. Nah, dasarnya dari mana? Dasarnya dari ini diperpanjangin. Oh, ini kayaknya kepanjangan. Kita bikin ini gini, 3.700. Oke. Nah, ini kita turunin. Ini kita turunin, ini kita turunin. Ini tiganya sini aja. Oke. Jadi cuan masih bisa selamat. Jadi yang nyangkut-nyangkut cuan di average gini masih bisa selamat sampai akhir tahun nih. Nah, tapi kalau yang tahun depan, nah itu saya belum tahu tuh. Kayaknya udah nggak bisa selamat kalau yang minggu depan, yang tahun depan. Dia turun ABC, habis itu baru penutupan. Nah, ini habis itu turunnya drastis tuh, bisa 60%. Nanti September 2027 tuh bisa cukup bahaya tuh, September 2027. Biasanya krisis itu bulan September, Septembernya tahun 2027 krisisnya itu. Nah, sekarang kita Petro. Oke, nah Petro kita bikin garis dari sini ke sini. Nah, ini kelihatan nih, Petro nih platformnya cakep banget. Ini weekly dia nih. Nah, dailynya kayak gini kurang lebih. Nah, di ini nunggu buangan MSCI selesai. Habis itu baru mulai hijau lagi nanti. Nah, petrol selanjutnya ada di 16.000. Nah, kemungkinan nanti Pak PP bakal right issue nih biar free floatnya jadi lebih besar. Oke. Nah, tadi karena ada revisi saya rubah kalian gambar, kita masukin Petro mana tuh. Oke. Nah, Petro kurang lebih kayak gini nanti untuk strukturnya. Oke. Nah, gimana kalau yang lain? Cuan tadi udah ya. Cuan lagi bikin double bottomnya. Habis itu Petro juga lagi bikin double bottomnya sebelum naik. Dia juga ada di ending diagonal. CDIA ada di ending diagonal. Saya langsung di sini aja deh, bahas di sini aja. Nah, BRPT juga ada di ending diagonal nih. Nah, ini kalau saya perdetail, ini udah mulai ada bullish divergence-nya. Itu, ini untuk BRPT. Nah, terus apa lagi? TPIA. Nah, TPIA ini yang paling dalam daripada yang lain. Dia ada double top besar, terus habis itu correction wave. Nah, pertanyaannya apakah mungkin naik ke atas lagi? Menurut saya sangat mungkin. Sampai setidaknya di sini nih masih sangat mungkin. Walaupun nggak ke sini gitu ya. Nah, kita bisa hitung ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini udah selesai koreksi nih harusnya nih. Oke. Nah,
gimana kalau bank-bankan? Bank. Nah, BBRI juga sama nih. BBRI kemarin penutupan udah mulai ada bentuk-bentuk double bottomnya. Nah, double bottomnya BBRI itu kalau misalnya rupiah jadi menguat, nah itu baru tuh lanjut lagi tuh naiknya tuh. Kalau misalnya rupiahnya berhasil menguat karena si dan taruh sumber daya Indonesia gitu. Nah, terus apa lagi? BMRI. Nah, BMRI kita bikin double bottom, oke? Double bottom, terus naik ke sini. Jadi saya optimis banget. Ini kita udah mendekati akhir daripada koreksinya. Jadi akhir daripada koreksi ISG. Bottomnya, nah saya belum tahu apakah besok 6.000, apakah 5.900. Yang jelas angka-angka 6.000 ini harusnya akan dipertahankan gitu. Jadi karena kalau misalnya nggak dipertahankan makin turun lagi, wah itu akan sulit gitu. Apakah mungkin 5.800? Mungkin aja 5.800 dulu pagi-pagi, baru habis itu naik lagi gitu. Jadi sekarang bukan saatnya untuk cut loss, tapi ya sabar aja gitu. Malah saatnya untuk masuk. Tapi kan kita kan banyak yang nyangkut, jadi biarin aja lah. Nah, BBCA ini udah di ujung juga nih. Oke. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, Breeze kemarin ini baru naik lumayan ya. Ini ngebentuk double bottom nih. Nah, ini dia perlu sideways lagi, habis itu dia mulai naik lagi. Nah, Breeze salah satu yang akan menarik nanti kalau misalnya berhasil rupiah menguat. Karena dia udah selesai correction wave-nya. BBYB. Nah, BBYB gimana nih? Udah selesai belum? BBYB kelihatannya belum. Masih akan ada satu kali low lagi sebelum naik. Jadi dasarnya itu tarik dari sini ke sini baru dapat angka terakhirnya nih. Jadi untuk BBYB belum menarik. BGTG juga sama, kurang lebih sama. Nanti dia ngincer turun dulu, habis itu dia mulai naik. Arto gimana? Arto apparently mirip juga, tapi dia strukturnya agak beda. Strukturnya malah lebih mirip ke Big Bang kalau Arto. Nah, tapi dia bakal menguat juga kalau misalkan rupiahnya bisa menguat terhadap USD IDR. Supa. Nah, Supa gimana? Supa dia cenderung turun daripada dia masih bikin wave A dulu. Jadi kan ini habis IPO-nya dia, ini adalah impulsive wave-nya dia. Habis itu kita correction wave. Correction wave-nya 1 2 1 2 3 4 5. Nah, ini kita sebut namanya zigzag correction. Jadi sampai 5 ini dia masih turun. Dari sini ke A, habis A B, habis B baru C. Nah, baru habis dari C turun lagi nih ke bawah nih. Nah, dia hati-hati kejebak di Supa nanti kalau misalnya naik. MDKA. Nah, MDKA kemarin naiknya lumayan ya, 25% sendiri tuh, hampir arah kemarin. 25% terus besoknya lagi 5% lagi, jadi 30%, lumayan banget. Nah, ini adalah flat correction ABC. Itu. Nah, dari A ke B, habis itu ke C, baru habis itu turun lagi nih. Nah, dia karena di sininya 0 ABC berarti dia flat correction. Berarti setupnya nggak boleh pakai zigzag correction. Jadi C-nya sekitaran sini kelihatannya banyak support nih. Dan sekitaran 02130 ini kelihatannya banyak support. Jadi aku taruh di sini. Nggak aku taruh di bawah. Kelihatannya di sini cukup banyak support. Oke. Nah, ini kelihatannya karena berhubungan sama emas. Jadi kalau misalnya emasnya turun juga, itu apa? Bikin dia turun juga gitu. Nah, tapi kalau misalnya emasnya naik, wah, naik signifikan 6.200. Nah, itu saatnya untuk naik si MDKA gitu. Dia jadi tuh ke 5.100. Ini outlook saya di bulan September Oktober kemarin. Gitu. Nah, emas gimana emas? Nah, emas dia kemarin adalah koreksi A daripada koreksi B. Nah, B, A, B, C,
C, terus habis itu dia turun. Nah, MBMA gimana? Nah, MBMA nih dia masuknya eh ini adalah wave 1 nih. Wave 1. Nah, ini kelihatannya saya harus agak rubah nih MBMA. Bentar. Nah, ini udah saya rubah. Oke. Oke. Nah, MBMA saat ini di wave C, dia lagi mau ke wave A dulu. Habis dari A, habis itu ke B, baru habis itu ke C. Ini cara nariknya gimana? Dari sini ke sini terus cari yang 0,5 0,618. Jadi C-nya ini jaraknya dari sini tarik ke sini, habis itu cari 0,5 sama 0,618. Habis itu dia C turun dulu ke sini. Somehow ada sesuatu di bulan Juli Agustus untuk MBMA, dia bikin turun dulu di sini, baru habis itu naik lagi nanti di akhir tahun. Nah, ini saya belum tahu apa nih yang bisa naikin si MBMA. Tapi yang jelas di sini dia naik, habis itu dia turun dulu gitu. Nah, Adro, Adro kurang lebih mirip. Jadi punyanya Om Boy ini mirip-mirip semua nih. Adro dia lagi ABC, habis itu dia turun. Oh, saya tuh belum bikin SSIA kemarin. 12345 012345. Nah, ini di akhir tahun nih. Ada tarikannya Adro ini. Itu. Habis itu ADMR. Nah, ADMR gimana? ADMR ini juga sama nih. Dia malah kemarin baru itu gelombang keempat. Nah, 1 2 3 4 5. Nah, ini masih besok masih turun dulu untuk ADMR sampai sekitaran 1100-an. Habis itu dia ABC. ABC dari A sampai ke B. Nah, dari A sampai ke B, habis itu dia turun dulu ke sini ke 1000-an. Sini banyak supportnya. Habis itu sama 0,786 ya, double bottom. Baru habis itu dia impulsif wave sampai akhir tahun nih. Nah, ini rata-rata komoditas mirip semua ya. Jadi mungkin di sini adalah area-area pelaporan keuangan, mungkin akan menurun dulu, tapi habis itu bakal naik setelahnya. ESA gimana? Nah, ESA ini kemarin adalah impulsif wave 1 2 3 4 5. Ini kita sebut namanya impulsif wave. Nah, impulsif wave ini sekarang berarti lagi correction wave nih. Nah, sekarang lagi ABC. Baru habis itu nanti B ke C-nya turun di sini. Jadi ESA nanti dulu, jangan deketin dulu. Internet rakyat, WiFi. WiFi secara strukturnya ada di ending diagonal nih. Nah, ending diagonal ini kalau kita lihat WiFi. Nah, 1 2 3 4 5. Nah, di sini ada bullish divergence. Di WiFi ini malah bulan Juni ini kayaknya mulai naik nih dia nih. Ada sesuatu di bulan Juni. Mungkin mulai naik daripada si PSP-nya kali ya. Dari internet rakyatnya mulai naik nih kayaknya. Nah, WiFi itu targetnya ada di 5.600. Nah, ini dapatnya dari mana? Dari sini nih. Mana tadi? Ini kan 3, ini 4, ini 5. Endingnya di 6.700-an, bukan di 8.000. Tahu kalau misalnya lewat dari ini 8.000 sini ya, mungkin juga 8.000. Tapi itu masih tahun depan. Sekarang ke sini dulu nih, ke 5.600 dulu WiFi. Nah, ini kan udah bikin bottom
satu bottom kedua, habis itu dia naik sampai 4250. Nah, kita buka inet sekarang. Inet dia banyak apa? Banyak bullish divergent. Nah, ini juga bullish divergent. Bullish divergent, bullish divergent, bullish divergent. Nah, inet apa? Kalau dia berhasil ngelewatin falling wedge-nya ini di bulan Juni Juli ini, dia arahnya ke 680 lagi dan endingnya di 985 kelihatannya. Nah, baru habis itu dia nanti turun. BC, habis itu bikin double bottom, terus mulai naik lagi. Nah, mungkin endingnya di sini nih, 1180-an, 1100-an untuk si inet ini gitu. Jadi ini harus sabar-sabar dulu. Saya yakin Juni Juli ini mulai breakoutan di agak disabarin dulu. Kita bikin Asia Surya Semesta. Nah, ini kemarin saya bikin ini ya VCP ya, tapi ternyata nggak VCP dia. Ini kita bikin close dulu, hapus dulu gambarnya. Oke, nah kita bikin 1D. Ini kita bikin Alt H, Alt H. Ini 1 2 3 4 5. 0 1 2 3 4. Oh, iya benar. 45 ya. 0 A B enggak gini. 0 A B C. Ini kita kecilin, udah minor nih, udah oke. Habis itu 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5. Habis itu kita bikin ini. Nah, ini adalah highlight wave pertama nih. Ini cara nariknya dari atas ke bawah 0,6, 0,518. Oke. Oh, sorry. Ini ABC dulu. Kok highlight wave pertama? Ini 1 2 3 4 5, ini zigzag. Oke. ABC. Iya ya, ini zigzag. Habis ini dia golden cross. Nah, dia golden cross. Ini nih 382. Nah, dia mentok di Fibo 382. Berarti kalau mau naik dia bikin Fibonacci-nya cari 0,5 nih. Nah, dapat apa dia ininya? Biasanya zigzag, kalau pas awal ini zigzag 0 A B C. Kalau misalnya di Elite Wave 2 biasanya zigzag. Oh, waduh, baru pada waduh, saya udah sorry. Ini tadi saya kira udah pada masuk, salah saya. Oke, terima kasih. Aduh, saya kira udah pada masuk tadi. Aduh, saya mohon maaf. Oke, kita ulang deh, kita ulang. Tadi saya habis bahas ini nih, habis bahas dari awal IHSG. Nah, jadi IHSG saya dari sini aja deh, dari composite. Nah, besok kemungkinan adalah turunan terakhirnya IHSG nih. Jadi ini adalah double bottomnya.
Nah, double bottomnya ini bisa di 5.900, bisa di 6.000. Nah, apakah bisa di 5.800? Bisa aja, nggak ada yang nggak bisa. Tapi insya Allah ini udah selesai gitu. Nah, apa? Oke, ya udah. Ini kita bisa lihat ya, ada bullish divergence, double bottom, satu H-nya ini satu H, habis itu bisa naik. Terus, jadi kemungkinan besar besok adalah bottomnya IHSG nih. Itu kaki kanannya. Jadi kemarin kita bahas di hari Selasa kemarin kita bahas bahwa eh, kaki kirinya yang ini, nah ini kaki kanannya yang lagi bikin untuk di hari Jumat nanti. Nah, eh target IHSG bisa di 1382, bisa di 1618. Nah, karena nggak boleh terlalu optimis, jadi eh kita bikin dari sini sini. Nah, sip. Hmm, ya udah, ini dulu deh. Nah, eh arahnya itu 1382. Jadi kalau misalnya ini nanti dia nembus daripada garis ini, arahnya itu ke minimal ke 10.000. Jadi IHSG kalaupun nggak ke 11.000, ke 10.000 minimal. Nah, ini ada di bulan Novemberan most likely. Nah, sekarang kita ada di bulan Mei ya. Jadi masih ada 4 bulan lagi untuk naik ke atas lagi. Nah, habis itu kita bikin SSIA tadi yang terakhir saya bahas dulu. Nah, SSIA kita coba track Elliott wave-nya ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, habis itu ini ABC 0 ABC. Oke, habis itu 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita sebut namanya zigzag correction. Nah, terus sekarang lagi apa nih? Nah, kita tarik dari atas ke bawah. Nah, dia mentok di 0,382. Berarti ini lagi part ini Elliott wave satunya nih. Nah, ini EW1 daripada EW3. Nah, ini Elliott wave 2-nya, EW2. EW2 sekarang gimana caranya dari bawah ke atas? Cari 0,5. Nah, kita cari di sini berarti. Nah, SSIA, habis itu kita bikin 1H. Oke. Nah, kalau misalnya di Elliott wave 2 itu tidak boleh ada zigzag. Jadi zigzag itu nggak akan muncul di Elliott wave 2. Jadi ini kemungkinan hanya sampai flat aja A B C. Oke. Nah, habis Elliott wave 2, Elliott wave 3-nya di mana? Maka kita tarik Fibonacci retracement dari atas ke bawah. Oke. Nah, kita ambil 1618, 2, 272. Warnanya kita bedain. Merah misalnya. Ungu. Oke. Nah, ini tadi 1H, sekarang 1D. Nah, ini adalah Elliott wave 3 dari Elliott wave 3. Oke, ini 0, ini 1, ini 2, ini 3, 4 di sini, 5-nya. Oke. Ini 45 belum selesai ya. Nah, 5-nya gimana? Biasanya dia lebih besar dari atas ini. Dan dia bikin bearish divergence. Nah, biasanya kayak gini. Terus nentuinnya tarik dari atas ke bawah, tarik ininya 1618 sama 1382. Saya ulangin dulu deh, pelan-pelan. Dari sini, dari titik atas ke titik bawah. Oke. Nah, kita mencari 1382 nih. Nah, ini kita bikin alt H ya.
ini Alt H. Nah, ini 3 nih harus selalu jadi yang terpanjang, berarti ini saya kurang narik lagi. Nah, oke. Nah, kenapa tiganya kok pakai yang kurung? Nah, karena ini adalah bagian daripada Elite Wave 3 nih. Jadi ini kita bikin 0, ini 1, 2 di sini, 3 di atas, nah 4 nanti di sini. 4 sini, 5 di sini. Sip. Nah, ini kita bikin namanya siklus atau super cycle boleh. Warnanya diitemin biasanya saya. Nah, ini kita bikin gini. Nah, biasanya ini bakal nyentuh nih. Oke, ininya Fibonya saya hapus dulu. Saya kasih gambaran pakai pad nih, jalur atau pad. Jadi ini masih turun, habis itu dia naik, mulai impulsive wave, terus turun, ABC, double bottom, naik lagi. Nah, ini adalah Elite Wave 3. Elite Wave 4 nya gimana? Ini kemungkinan double bottom, habis itu bisa correction flat atau zigzag, baru habis itu naik lagi. Nah, oke. Ini kita sebut namanya 0 ABC. Oke. Ini 4 ya. Udah bener. Nah, ini SSIA nih. Itu ada yang iya udah. Emang tadi tuh nggak kedengeran ininya. Apa notifikasinya tuh nggak kedengeran tadi. SSIA itu bareng Pak PP, mana Pak PP? Boy Tohir, internet, Barito. Nah, kita bikin SSIA. SSIA udah mulai boleh di ini sih kalau menurut saya. Udah mulai boleh dilirik. Tapi masih turun lagi ya. Nanti habis udah turunnya udah selesai. SSIA sedang membuat impulsive wave dan koreksi wave 2. Oke. Nah, terus habis itu Petro. Oke, cuan. Kita save dulu. Oke. Sekarang saya mulai agak dipercepat ya. Cuan. Nah, ini tenang aja Bapak Ibu, kalau sama Pak PP harusnya sih saya masih agak cukup yakin ya. Belum saatnya untuk Pak PP selesai. Jadi mungkin nanti akan ada dealing antara Pak PP. Nah, kita kan most likely itu ada di 2000-an nih. Rata-rata yang nyangkut itu di 2000-an sama di 1000-an. 1000-an sini. Nah, ini jadi ya saya agak-agak mulai keganggu kemarin, banyak banget cut loss yang di grup cut loss ya. Jangan dulu lah, sabar dulu lah. Kalau udah sekarang udah nanggung cut lossnya gitu. Nggak akan lama lagi. Nah, kita bikin ini jangan siklus tapi primer. Ini kita bikin oranye gelap, merah aja lah. Oke. Nah, jadi cuan ini besok adalah koreksi terakhir dari cuan untuk sekaligus bullish divergent. Kalau misalnya masih ada koreksi ya, karena kan Eido-nya ini tadi Eido, saya untuk yang baru masuk, Eido-nya Eido-nya kita itu turun nih. Nah, turun, Eido-nya kita turun, tapi Seninnya malah ini kan Jumat, Senin nih mungkin ada mulai naik nih gitu. Jadi
Besok penutupan mungkin mirip kayak gini kurang lebih IHSG. Jadi agak disabarin aja. Nah, itu tadi apa? Cuan. Jadi sebenarnya kalau mau nabung masih bisa ini untuk nabung cuan ini. Nah, tiganya ini saya Alt H, Alt H, Alt H, Alt H. Oke, nah ini mirip nih. Nah, jadi 3.700, 3.500 inilah target daripada cuan selanjutnya. Jadi yang punya barang sabarin dulu, nanti ada kesempatan untuk keluar dengan untung gitu. Ini cuan, habis itu Petro juga kurang lebih sama ya, mirip. Ini baru ending diagonal, habis itu nanti dia naik 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah wave 3-nya. Nah, ini sampai bulan Agustus nih. Agustus September harus. Baru habis itu turun. Habis itu cuan, Petro, apalagi tadi brand. Brand masa belum saya gambar? Kayaknya udah deh. Ya udahlah, saya gambar lagi deh. Oke, brand itu dia ini adalah correction wave dia nih. Ini adalah impulsive wave. Impulse motive wave. Nah, ini sepanjang dari 2024 sampai 2026 ini kita sebut namanya correction wave. Oh, kok correction wave tapi kok ada naiknya bisa sampai segini? Ada. Nah, correction wave-nya adalah ya ini tipenya adalah 0. Kalau bikin 0 di sini, 1 di sini, 2 di sini, 3, 4, 5. Ya, zigzag masih termasuk zigzag ini. Terus di sini 0 A B C. Oke. C-nya malah dinaikin deh. C-nya di sini. Oke. Nah, terus ini ingat kalau misalnya zigzag adalah 5, 3, 5. Ini zigzag correction. Oke. Nah, ini adalah A. 0, 0-nya di sini. Ini adalah A. Ini adalah B yang MSCI kemarin bulan November. Ini adalah C. Nah, sekarang lagi bikin C sekarang. Nah, teorinya C ini ada di lokasi C ini ada di 1,618 atau 1,382 daripada A ke B. Kalau misalnya ini kita tarik ke sini, nah ini ada di 1,382 nih daerah area-areanya. Kita pilih ya. Nah, oke. Nah, ini ke sini adalah impulsive wave. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 5-nya mungkin masih perlu satu turunan lagi di sini. Jadi di sini harus bikin ini nih. Kayak gini mana ya? Mirip kayak gini atau kayak gini. Sini harus bikin hammer. Kita bikin satu H coba. Nah, ini udah ada bull nih. Ini udah sinyal-sinyal bullish divergent. Nah, tapi ini belum confirm. Nah, ini harus ini kita sebut namanya bullish divergent. Jadi besok pagi hari Jumat turun dulu sampai sini baru naik. Oh, kalau dapat harga sekarang mah bagus banget yang udah siap cash. Tapi kalau kalaupun misalnya nyangkut sih nggak apa-apa, nanti naik lagi. Oke. Nah, lalu lanjutannya gimana, Mas? Nah, ini satu, ini kayaknya saya naruhnya ke jauhan. Nah, nolnya kita taruh sini. Ini 1, 2, 3, 4, 5-nya kurang lebih gini. 1,
2, 3, 4, 5. Iya, benar. Ya, 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 benar. Kita sebut namanya impulsive wave. Dari 5 ini langsung jadi correction wave nih. 0, A, B, C. Oke. Nah, jika seperti ini, maka aduh ini nolnya nggak kelihatan. 0, 1. Nah, ini adalah Elliott wave 2 nih. 2. Nah, dia masih ada yang ketiga nih. Cuma masih belum tahu nih. Saya belum mau narik tinggi-tinggi. Sekarang segini dulu aja. 3, situ 4, situ 5. Jadi yang nyangkut-nyangkut sebenarnya masih bisa untuk dapat sebenarnya. Nah, kurang lebih rumusnya adalah dari B narik ke sini ke C 1, 3, ini nih 13.000 nih. Nah, terus dia habis itu turun ke sini itu di 0,6. Nah, pokoknya Elliott wave 4 kalau udah dapat Elliott wave 3-nya itu nyalain 0,382 sama 0,5. Nah, kita ambil yang bawah 0,5. Warnanya saya bedain deh. Oke. Nah, yang 4 gimana bentukannya nanti? Kita pakai jalur. Sini bikin double bottom dulu. Baru habis itu naik. Ini masih jauh. Nah, ya. Kurang lebih kayak gini. Oke. Nah, kalau misalnya ini belum bisa di ini nomor 3-nya nih. Tapi kalau misalnya ini lancar bisa ke 13.000 sebenarnya. Jadi kalaupun misalnya kita bikin kontur paling gini palingnya. Nah, mungkin gini bearish divergent terus turun lagi ke 4 terus itu ke 5. Ini bikin ABC 0 AB. Nah, 5-nya ini double top. Nah, kenapa saya bilang ini masih bisa selamat? Yang nggak bisa selamat itu 2027. Karena kalau udah 5 ini turunnya nih bisa dalam nih. Jadi krisis keuangan tuh bisa sampai 60% turunnya. Jadi kalau misalnya sekarang IHSG 34%, krisis keuangan bisa 64% turunnya. Jadi yang nyangkut-nyangkut di PAPP tenang aja, nanti balik lagi insya Allah. Tadi udah TPIA tadi ya. Nah, TPIA ini double top ya, double top, habis itu turun ke sini 1, 2, 3, 4, 5. Ini udah capai target double. Ini belum besok capai target double bottom, double top, habis itu dia double bottom, baru habis itu mulai naik lagi. Nah, cuma saya belum berani untuk narik TPIA nih karena ini kan baru dikeluarin MSCI itu. Jadi nanti kita lihat lagi ya. Kalau misalnya ini udah mulai narik, ini harusnya bisa bikin di atas ini nih harusnya sih. Tapi makanya nanti saya lihat dulu nih. Saya belum berani untuk narik ini. Ini nanti aja maksudnya. Sekarang belum. FPIA habis itu ADMR. Nah, sekarang punyanya Pak Thohir. Nah, punya Pak Thohir kurang lebih kayak gini. Dia 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang lagi zigzag correction. Dia lagi dari 4 mau ke 5 nih. Habis dari 4 ke 5 dia bikin ABC. Habis bikin ABC baru dia turun ke bawah. Nah, ini Pak Thohir punya ADMR. Nah, tapi di akhir tahun dia bisa naik nih. Nah, ini nanti akan kita update. Bisa ada yang dipercepat, ada yang diperlambat.
Nah, akhir tahun sampai 2.900 harusnya. 3.000 malah untuk tapi ininya kita sampai sini nih. Ini narik narik ini sih. Nah, nah, oke. Nah, kita habis itu misalnya sekarang nih kita banyak banyak di chain nih misalnya. Saya banyak di chain juga. Nah, oke. Nah, chain itu bulan Desember kemarin itu adalah ending web 1 ternyata. Saya salah ngitung kemarin. Web 1 habis itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, ininya 1H deh, saya bikin 1H. Nah, ini bear ABC 0 A B C. Jadi C-nya udah terlewatin di 71 kemarin. Nah, sekarang mau gimana plannya? Plannya ini baru apa kita sebut namanya? Golden Cross. Nah, kalau misalnya Golden Cross, ini kita bisa entry nih. Nah, jadi kalaupun misalnya barang kita di atas, kalau udah Golden Cross gini udah tenang nih. Nah, udah Golden Cross, habis itu dia naik nih. Nah, hitungannya gimana? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Berarti ini udah selesai nih. Koreksi zigzag correctionnya udah selesai. Ini namanya zigzag correction. Nah, elite wave 3-nya di mana nih? Elite wave 3-nya di sini nih sebenarnya nih, 288 di dua ini. Nah, tapi karena ya saya takut udah banyak yang lama ya. Nah, jadi di 13 di 220 nggak apa-apa, kita bisa taking profit dulu nanti di sini. Di 220, habis itu turun 160-an lagi, habis itu naik lagi ke 288. Nah, ini jadi tinggal bersabar dikit lagi untuk si Chen. Nah, ini Elite 5 biasanya lebih atas dikit. Nah, terus ini jangan pakai di sini tapi sip. Itu ini jadi endingnya di sini nih. Nah, kan kelihatan ya. Oke. eh pipa misalnya sekarang kita kan ada pipa ya. Hmm. Jadi yang impulsive wave yang di kiri ini kita sebut namanya impulsive wave. Impulsive. Ini adalah elite wave pertama. Jadi ini kalau misalnya bikin weekly-nya 0 ke 1. Nah, sekarang lagi 2 nih. Nah, habis itu koreksinya gimana? Ininya apa? Ancor-ancornya kalau misalkan ada koreksi yang besar kayak gini, maka 0,786 itu biasanya adalah daerah-daerah koreksinya nih. Nah, ini kita ambil jangan yang ujung banget. Nah, jadi ini udah di daerah koreksinya dia nih. Itu. Nah, ini 0 A B C. Jadi sekarang udah di C. Nah, kita kita hapusin dulu. Nah, terus di mana? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini zigzag pertama. Gelombang A. Saya belum nulis ya, gelombang A ya. Ini saya hapus dulu. 0 A. Ini gelombang B. B-nya di C sini. C sekarang ada di ujung nih. C di ujung. Ya. Nah, ini adalah super cycle. Kita bikin warnanya hitam kalau super cycle. Atau cycle aja deh. Nah, oke. Habis itu 1 2 3 4 5 ABC, 1 2 3 4 5 ABC, 1 2 3 4 5. Nah, oke, habis itu apa lagi ya? Nah, gimana cara narik selanjutnya nih? Oke, elite wave pertamanya di mana?
head wave pertamanya Fibonacci yang high ke swing low nih. Terus habis itu tarik, sebenarnya di sini adalah 1618 sama 1382. Nah, ini misalnya yang pertama nih harusnya di 400-an. Tapi karena di sini ada mentok, ini bolehlah kita ambil dulu lah. Mungkin di sini dipentokin, habis itu turun, baru habis itu nanti naik lagi gitu. Nah, jadi yang udah agak lama nih di sini pipa boleh nanti di sini take profit sebagian. Di sini nanti ambil lagi LTF 2-nya. Ini biasanya kalau LTF pertamanya di sana, maka kita ambil tarik 0,5 0,5 0,618 eh 0,382 0,382 ya. Nah, ini saya tarik di bawah aja lah 216. Nah, jadi take profit di 314, ambil di 216, habis itu naik lagi sampai di 560. Habis itu endingnya, nah ini nanti sesuai sama target daripada rate isunya di berapa. Ini kalau misalnya ini rate isunya nanti kuat, ternyata naik rate isunya, nah itu makin bagus lagi. Gitu. Jadi nanti kita lihat lagi untuk yang ini ya. Oke, habis itu bumi. Kita ada bumi nih. Nah, bumi ini adalah L12 0, 1, 2, 3-nya di sini, 4 di sini, 5 di sini. Derajatnya kita turunin ke menengah. Ininya di 0, bentar saya cek dulu ada yang ini enggak. Oh, enggak ada. Oke, nah jika kita lihat sini ada bullish divergent nih. Nah, ini juga udah dibilang nih bullish tuh. Nah, jadi bumi yang punya kita tuh kan rata-rata di 250-an. Nah, ini turun itu di gelombang B ya. Nggak apa-apa. Nanti naik di 306, habis itu turun lagi 220, baru habis itu naik lagi nanti. Jadi terus kalau misalnya kita bikin ini kan kayak ini ya, apa namanya? Ini nih, head and shoulder. Ini lengkungan. Kita bikin lengkungan. Ini shoulder kanan. Ini kita lagi bikin headnya. Di bumi disabarin sampai 300, nanti boleh pada take profit. Habis itu nanti ambil di 218. Ini adalah head and shoulder bumi. Nah, kita ambil di sini. Nah, oke. Nah, kok bisa sampai sini Mas? Ininya targetnya 1690. Bisa kalau misalnya emas running lagi. Jadi kalau misalnya, dan kalau misalnya kan sekarang kan mau dibuka kan, sebenarnya dapat berapa sih si pengirim pengirim komoditas ini. Nah, itu bisa bikin harganya ke 690-an gitu. Jadi agak disabarin dulu untuk bumi karena memang nggak sekarang naiknya gitu. Nah, endingnya di 800-an harusnya. Oke. Kita coba dewa. Nah, dewa dia saat ini ada di ending diagonal. Ini udah bikin kaki kanannya, butuh butuh hijau nih besok nih, hari Jumat atau hari Senin. Butuh hijau, habis itu arahnya ke breakout daripada si falling wedge-nya ini. Nah, dewa ini arahnya bisa ke 1200. Kalaupun dia nggak ke 1200, ini saya tarik deh. Mana?
ini 1382. Kalaupun dia nggak ke 1000, minimal dia ke 1000. Jadi dewa tuh kalau nggak 1200, 1000 dia gitu. Nah, jadi yang punya dewa sabarin lagi, nanti naik lagi nih. Oke, beremes. Udah sejam nih ngobrol. Oke, beremes. Kita bisa lihat ya. Di sini dia lagi bikin double bottom juga nih. Jadi nunggu double bottom, habis itu naik, habis itu turun lagi. Nah ini persis tadi sama kayak bumi ini. Dia lagi bikin head and shoulder. Oke. Jadi untuk bumi ini, bumi beremes ini arahnya dari sekarang 540 ke 950, terus turun lagi 740, baru habis itu naik lagi nanti. Oke, habis itu raja. Nah, raja ini saya lihat tuh kemarin ada, dia harus bikin bullish divergence. Jadi dia harus bikin lower low dulu. Ini kita bikin 1H. Nah, dia harus bikin bullish divergence di sini. Cepat. Dia bikin bullish divergence di sini, habis itu double bottom, baru dia mulai naik nih di 2500. Jadi untuk raja di 2500, ini menarik nanti. Oke. Aku udah bikin di itunya, di PPT-nya kemarin. Ratu. Wah, ratu saya belum bikin. Ini saya 1D dulu. Oke. Nah, ratu ini impulsive wave-nya sampai ini, kita anggap kalau kayak gini, ini adalah 3 nih, ini 4, ini ke 5 nih. Nah, oke. Jadi ini adalah ABC nih. 0, sorry, nolnya di 0, A, B, C. Oke. Ini derajatnya saya turunin dulu, jangan siklus primer aja. Warnanya saya turunin. Terus habis itu 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5. Oke. Habis itu di sini ABC, 0 ABC. Oke. Habis ini 1H, 1 2, ini 3 yang panjang, 3 4 5. Nah, dia lagi bikin apa? Bullish divergence. Oke, targetnya di mana? Targetnya di 16.400. Harusnya nih kalau 16.000 nih retail udah pada nggak mau, jadi harus ada stock split
untuk si Ratu ini. Kalau misalnya nggak ada stock split, nanti harganya nggak murah, retail nggak akan mau. Dia harus stock split biar biar retail pada mau. Ini kita bikin ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini kita bikin dari IPO-nya 0, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Ini kita naikin derajatnya. Eh, oh iya ya, naikin derajatnya siklus hitam. Ini anggap sini. Oke, ini ABC. 0 ABC. Ini impulsif wave 1, 2, 3, 4, 5. Ini naikin. Oke, kurang lebih kayak gini. Um, Mana tadi ini ya? Jalur, saya nyari jalur. Ya, dia. Ini lagi bikin double bottom, naik dulu, turun. Habis itu dia double top, habis itu dia ABC. Oke, habis itu dia ABC. Habis itu dia impulsive wave 5. Habis itu dia impulsive wave. Oke, nah kurang lebih kayak gini. Ratu tadi saya belum iniin, berarti saya harus screen. Mana ya Ratu ya? Siap, sorry. Big Bang, Bank Digital, Barito, Bakri Salim, MT, CPO, Lokam Industri, Sau. Oh, saya belum bikin HP App Store. Wah, oke deh, saya bikin deh. Oke, ini raja. Oh, rajanya belum ya. Raja. Raja tadi kita udah bikin. Ini juga sama, lagi di ending diagonal.
Jadi saya belum, ini belum setup untuk masuk, ini masih bottom tapi belum setup untuk masuk. Raja Ratu Mina. Nah, dia masih turun dulu, masih belum setup untuk naik ini. Nah, kita ambil 845 dulu deh. Atau 950 ya, oke lah 950 lah. Oke. Oh, ini ada ini nih. Ah, cakep banget nih. Cakep banget nih. Ini kita sebut namanya Elliott Wave 3 nih. Ini kita hapus saja. Kok ini? Ini kita hapus. Ini Mina. Oke, kita bikin bufa sekarang. Oke, nah bufa ini adalah motif wave-nya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita sebut namanya ending diagonal. Sip. Eh, habis itu 1, 2, 3, 4, 5 ABC, ABC-nya 0 ABC. Ini kita rubah warnanya. Oke, habis itu di sini 1, 2, 3, 4, 5 nih. 0, 1, 2, 3, 4. Sekarang dibikin 5 nih. Nah, 5-nya mungkin sini. Sip. Ini kita bikin gini. Nah, di bufa tunggu dikit lagi. Senin sih harusnya udah bagus nih untuk bufa. Oke, ini 4 nih kayaknya di sini deh. 4 sini, 3 di sini. Oke, udah oke nih. Nah, ini untuk bufa. Oh, kita bikin alt H. Alt H, alt H, alt H, alt H. Oke. Nah, oke. Raja, Ratu, Mina, Bufa. Padi nggak usah dimasukin lah. Oh, dimasukin padi. Dimasukin deh.
Sekarang lagi 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5. Nah, jadi mudah-mudahan apa bulan-bulan Juni ini awal bottomnya ini bullish divergennya udah bagus. eh Ya kita lihat nanti apakah tuh ini kan bullish divergent ya. Ini ke sini, ini ke sini. Nah, ini bullish divergent. Ini untuk padi nih. Oke. Kayaknya ini udah malam ya. Kurang lebih kayak gitu dulu untuk malam ini. eh Kalau ada yang mau ditanyain, bentar boleh. Kalau nggak ada, aku tutup aja. Udah ngantuk. Nanti aku update lagi ya untuk yang terbaru, analisa terbarunya. Yang jelas udah cukup aman. Ya mungkin nanti masih ada buangan-buangan besok hari Jumat. Baru habis itu minggu depan insya Allah udah lebih optimis. Ini nanti kita lihat ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.